Thank you PAW-nya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bersuka cita di malam Natal ini bisa lambaikan tangannya. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Allah kita. Banjir macet tidak boleh menyurutkan kita untuk datang ke rumah Tuhan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Saya ini 2,5 jam datang ke gereja. Nanti pulangnya saya sudah membayangkan. Enggak boleh ya, enggak boleh bernubuat yang jelek ya. Nanti lancar, enggak ada macet-macet. Tapi saudara enggak boleh menyurutkan kita untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk babi guling yang katanya viral itu aja. Kita rela antri saudara ya. Apalagi untuk kerajaan surga. Setuju dengan saya, kasih tepuk tangan lagi buat Allah kita. Enggak boleh. Apapun enggak boleh menyurutkan hati kita untuk mencari Tuhan. Nanti tanggal 25 perayaan Natal kita. Ada dramanya. Jangan lupa ada banyak. Ajak teman, kerabat, saudara Anda untuk datang sama-sama ya. Jamnya agak beda, jam 8, jam 11, jam 2 dan jam 5 sore ya. Jangan lupa dan jangan ketinggalan. Mari buka sama-sama saya di dalam Matius 2 sepanjang hari ini. Tolong dibuka menu rohaninya. Ibadah 1, 2 Pastor Sam yang khotbah, saya ibadah 3 dan 4. Kita lihat perjalanan iman Yusuf dan Maria. Perjalanan iman orang Majus, tenang di tengah badai, dan saya yang terakhir kualitas iman ya. Anda bisa lihat di YouTube di YouTube Bali Nusra Timor Leste supaya tidak ketinggalan suara penggembalaan ya. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 saya akan baca. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Lalu ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Ini kisah orang Majus, Bapak Ibu Saudara. Orang Majus ini datang, dia itu cuman berdasarkan bintang. Karena kalau bintang itu berhenti, di mana bintang itu berhenti berarti disitulah sang juru selamat lahir. Karena itu orang Majus ini mengikuti bintang itu.
Tapi sebelumnya dia itu ketemu dulu sama dikatakan seperti ini. Di ayat kedua, bertanya-tanya di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ada beberapa orang yang kita temui di tempat ini. Ada orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Ada pemimpin-pemimpin agama, ada ahli Taurat, ada imam kepala. Pemimpin-pemimpin agama, ada siapa lagi? Ada Herodes. Gitu ya, ada Herodes. Jadi orang Majus ini tanya, di manakah bintang itu? Kami sudah melihatnya. Di manakah raja di atas segala raja itu akan dilahirkan? Herodes juga dengar. Jadi ada Herodes, ada pemimpin agama yaitu semua imam kepala dan ahli Taurat. Dan ada yang namanya orang Majus. Nah, kita akan belajar. Dari 3 tokoh ini kita akan belajar kualitas iman seseorang, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita belajar, coba kita lihat dari pemimpin agama. Dikatakan begini ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yang pertama itu adalah pemimpin agama, kepala imam, ahli Taurat. Herodes tanya, mereka bilang iya nanti akan ada lahir Mesias. Tapi cuma gitu doang, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngomong aja. Nah saudara, kualitas iman yang pertama itu adalah pemimpin agama. Apa? Pemimpin agama ini menunjukkan, pemimpin agama ini tahu kitab mereka waktu itu tahu bahwa Mesias itu akan lahir, tapi dia itu biasa-biasa aja. Dia tahu Mesias akan lahir, ini dan itu. Mungkin dia mempelajari kitab itu, tapi dia biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Dia tahu Yesus itu siapa, dia tahu Yesus itu Tuhan, dia tahu Yesus itu bisa menolong dan segala macam. Tapi jadi orang Kristen cuma biasa-biasa. Nggak ngapa-ngapain, ya cuman sekedar tahu aja. Saudara, ada berapa banyak kita orang Kristen terjebak dengan kualitas iman seperti pemimpin agama. Tahu semuanya mungkin tentang pelayanan lah, tentang Tuhan lah, tentang ini dikatakan. Aku tahu Mesias dikumpulkannya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem katanya, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis. Berarti juga mempelajari kitab. Tahu Mesias akan lahir di Yerusalem, di tanah Yudea. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan Yesus. Mereka tidak ngapa-ngapain. Just diam saja. Ada berapa banyak kualitas orang Kristen. Imannya seperti pemimpin agama. Dia tahu Tuhan. Dia tahu Yesus. Tuhannya orang Kristen. Tapi do nothing. Tidak melakukan apa-apa. Hanya cuma sekedar tahu saja. Saudara, orang cuma sekedar tahu itu belum tentu kenal. Ketika engkau tahu sungguh-sungguh Mesias itu lahir, harusnya kita tuh punya kualitas iman seperti orang Majus. Nanti yang akan kita pelajari. Kualitas iman pemimpin agama ini cuma dia tahu aja. Oke, aku tahu. Aku tahu ya sudah. Tapi dia tidak cari Tuhan. Dia tidak coba mengenal. Dia tidak coba menghampiri bayi Yesus. Enggak. Dia cuma tahu saja. Kita tidak boleh jadi Kristen yang cuma sekedar pengetahuan, saudara. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang cuma maaf kata berhenti di sini. Kita harus menjadi orang Kristen yang bukan cuma di sini tapi di sini juga. Dengan hati percaya nanti kita sama-sama belajar orang Majus. Pemimpin agama. Iya, nanti akan lahir di Yerusalem, di tanah Yudea. Jelas loh ngomongnya. Dibilang juga karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Berarti dia tuh mempelajari. Engkau Bethlehem bukan cuman begitu loh.
Tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukankah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Ya aku tahu Tuhan itu hebat. Ya aku tahu Tuhan itu dahsyat. Ya aku tahu dia luar biasa. Tapi engkau tidak pernah menghampiri Tuhanmu. Engkau cuma sekedar tahu. Menjadi orang Kristen gak bisa. Cuman mengenal Tuhan lewat pengetahuan. Gak bisa saudara. Kita tidak cukup tahu Yesus, kita harus mengenal. Kita harus lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan kita. Halo katakan amin. Kita tidak boleh berhenti cuma di pengetahuan saja. Kita harus lakukan sesuatu yang nanti kita pelajari bersama orang Majus ini. Kualitas imannya orang Majus. Kita tidak mau jadi kualitas pemuka agama ini, pemimpin agama. Tahu Yesus, juru selamat, tapi tidak pernah mencari dia. Menganggap Yesus itu biasa. Biasalah namanya orang Kristen harus ke gereja. Tapi tidak lagi dengan sebuah kerinduan. Biasalah orang Kristen harus berdoa. Tapi cuma sekedar rutinitas. Aku tahulah Yesus penyembuh dan segala macam. Tapi ketika Anda sakit Anda tidak pernah minta doa kepadanya. Tapi Anda malah cari kepada yang lain. Pemuka agama, pemimpin agama, kita tidak mau punya kualitas iman seperti mereka. Mereka cuma agamawi. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Cuman sekedar KTP, cuman sekedar identitas. Kristen yang cuman sekedar identitas. Kepala imam, orang Yahudi, ahli Taurat. Cuman sebatas itu, tapi tidak pernah punya pengenalan akan Allahnya. Pengenalan akan Tuhannya. Kualitas iman yang kedua, siapa? Ada tokoh yang pertama yaitu pemimpin agama, ahli Taurat. Orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala. Yang kedua ada siapa di situ? Ada Herodes, Bapak Ibu Saudara. Ada Herodes. Begitu Herodes dengar katanya akan ada pemimpin yang lahir. Wah, gelisahlah hatinya. Gelisahlah hatinya. Dia coba mendekati orang Majus itu dan bertanya, menyelidiki. Menyelidiki, ditanyakan begini coba. Ayat 7 dikatakan begini. Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kualitas iman seperti Herodes ini menakutkan. Kayaknya cari Tuhan, tapi enggak. Dia bilang kepada orang Majus, coba nanti ya kalau kamu ketemu itu, bayi itu, tolong beritahu aku. Aku juga mau menyembah dia. Apakah sungguh nih Herodes mau menyembah? Enggak loh. Coba kita lihat ayat 16-17. Dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Disuruh bunuh. Kenapa? Ya karena dia pengen bayi Yesus itu mati. Semua yang berumur 2 tahun ke bawah disuruh bunuh. Lihat, Herodes ini kualitas iman yang menakutkan. Kenapa? Seolah-olah mencari Tuhan, tetapi dia membunuh bayi Yesus. Dia membunuh Tuhan. Saudara, bahaya. Berbulu domba, berhati serigala, itu paling membahayakan. Kita tidak boleh menjadi kualitas iman yang seperti ini, orang Kristen yang seperti ini. Seolah-olah mencari Tuhan, seolah-olah pelayanan, seolah-olah rohani, tapi menolak Yesus dalam kehidupannya. Bahkan membunuh Yesus melalui hidupnya. Saudara, mungkin kita bukan orang yang ekstrim, yang benar-benar membunuh kekristenan, tidak. Tapi tahukah engkau, ketika engkau menolak Yesus, artinya ketika engkau menolak Yesus berarti engkau menyambut roh jahat, menyambut iblis. Kalau engkau menolak yang satu, berarti engkau menerima yang lain. Kalau engkau menolak Yesus, berarti engkau menerima perbuatan si jahat. Apa? Dosa, saudara.
Lebih ngeri kualitas iman seperti Herodes ini. Kelihatannya berbulu domba tapi hatinya serigala. Kelihatannya cari Yesus dengan teliti, dengan detail. Tanya kepada orang Majus, beritahukan kepadaku. Nanti kalau kau sudah ketemu bayi itu, beritahukan kepadaku secara detail, saudara. Tapi ternyata ujungnya adalah untuk membunuh bayi Yesus. Ada berapa banyak orang Kristen, saudara, pakai topengnya kekristenan. Tapi sesungguhnya engkau sedang menolak Yesus. Kita tidak boleh punya kualitas iman yang seperti ini, saudara, seperti Herodes. Seolah-olah kita mencari Tuhan. Seolah-olah kita rohani, kita melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati kita menolak Tuhan. Kita tetap hidup dalam dosa. Dosa jalan, pelayanan jalan. Oh come on, saudara. Gimana caranya orang hidup dalam dosa bisa melayani Tuhan itu? Saudara, ini paling menakutkan kualitas iman seperti Herodes ini. Dia seolah-olah kayak mencari Tuhan, tapi dia menolak Tuhan. Mungkin Anda tidak terang-terangan tolak Tuhan. Tapi ada berapa banyak engkau datang ibadah, tapi engkau tetap berdosa. Engkau datang mencari Tuhan, tapi dosamu tetap jalan juga. Tinggalkan dosamu, Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan semua keduniawian itu. Gak ada enaknya. Enak sesaat saja tapi itu menjerat hidupmu. Ada berapa banyak orang berdosa apakah sejahtera? Gak ada. Gak ada orang yang dosa itu sejahtera. Kelihatannya buah itu enak, iya. Memang dosa itu kelihatannya selalu enak. Kalau gak enak ya gak mungkin orang itu jatuh dalam dosa. Lihat Hawa itu, lihat buah itu enak. Tampak kelihatannya itu enak. Makanya dia datang, dia petik, dia makan, saudara. Tapi ketika dia makan, coba lihat apa yang terjadi. Dia dengar suara langkah kakinya Tuhan aja. Takut sembunyi. Dosa itu selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan punya kualitas iman seperti Herodes. Kayaknya mencari Tuhan, tapi sesungguhnya engkau menolak Tuhan. Karena itu hari ini tadi jelas pulang kata Tuhan. Kata-kata itu cuma satu kata, pulang. Pulang. Momen ini saudara, kita tuh patut bersyukur Yesus tuh lahir di muka bumi. Natal bukan perayaan. Natal sesungguhnya itu adalah ketika Yesus lahir dalam hidupmu dan hidupku. Karena kalau ada Yesus dalam hidup kita, satu pasti tandanya apa? Ada perubahan hidup. Ketika Yesus lahir di hidupmu, Yesus jadi raja di hidupmu, kau tidak akan menginginkan dosa. Kita tidak akan tahan hidup dalam dosa. Kita tidak akan tahan gimana caranya supaya aku lepas dari dosa ini. Jangan menjadi Herodes yang seperti mencari Tuhan, ternyata dia menolak Tuhan, membunuh Yesus dalam kehidupanmu. Dengar saya baik-baik, rencana Tuhan buat kehidupan Anda itu sangat-sangat besar. Jangan jual dengan semangkuk kacang merah. Jangan tuker dengan kedagingan. Jangan tuker. Pujian itu bilang tadi, memilih bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang Kau Yesus selamanya. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Percayalah. Iblis itu cuma tawar-tawarin aja. Semua dunia ini tak kasih sama engkau Yesus. Asal engkau menyembah aku. Ada tertulis. Yang cuma boleh disembah. Itu cuma Tuhan Yesus saja. Cuma Tuhan saja. Jangan punya kualitas iman seperti Herodes. Ketika engkau mengiring Tuhan, mencari Tuhan, sejalanlah dengan hati dan hidupmu benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang ketiga ini yang harus kita punya, yaitu kualitas iman orang Majus. Siapa orang Majus ini, saudara? Adalah orang yang serius dengan Tuhan dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang ini serius.
Kenapa kok saya bilang serius? Nanti kita akan lihat seserius apa ini orang Majus dalam mencari Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Orang Majus adalah orang yang serius dan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini sudah tahun 2024, Bapak Ibu Saudara. Waktu tuh cepat sekali. Masa Anda gak ngerasakan? Saya merasa, loh kok udah 2025? Kayaknya baru kemarin loh. Baru kemarin merayakan tutup tahun 2023 mau masuk 2024. Sekarang udah mau masuk 2025. 1 tahun itu sangat cepat. Sangat cepat. Tunggu apa lagi saudara? Masihkah engkau setengah-setengah dalam Tuhan? Masihkah engkau cuman Tuhan udah ya cuman 99,99% saja? Jangan. Bahkan 0,01% serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalau masih ada 0,01% itu berarti masih ada tempat atau celah iblis bisa memasukkan kakinya dalam hidupmu. Dia tuh tidak perlu tempat yang besar untuk merusak hidupmu. Dia cukup perlu 0,01% saja di hidupmu. Dia akan masukkan kakinya di dalam hati dan hidupmu. Dan akan memporak-porandakan engkau saudara. Tidak perlu yang luas, nggak perlu. 0,01% aja. Kalau engkau masih nggak serahkan hidupmu 100% kepada Tuhan. Hanya 0,01 saja. Itu saja. Iblis juga bisa masuk saudara. Iblis juga bisa masuk. Karena itu coba Anda bisa bayangkan. Orang berubah. Orang ketika Yesus ada dalam hidupnya. Bersungguh-sungguh serius sama Tuhan. Orang itu hidupnya berubah 180 derajat. Dari yang namanya dosa dia langsung lepas dari dosa 180 derajat. Jangan 179,99. Itu kurang 0,001. Kalau Anda lakukan itu kurang 0,01. Coba hari itu enggak kerasa. Tapi coba terus tarik. Terus kamu jalan dengan 179,99% dalam hidupmu. 179,99. Bukan 180 derajat. Tapi 179,99 derajat terus jalan. Terus jalan dengan hidup yang seperti itu. Lihat. Dari garis lurus 180 derajat itu kan garis lurus Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau terus dengan 179,99 derajat hidupmu itu. Lihat. Akan jauh dari rencana Tuhan. Akan jauh dari rencana Tuhan. Tidak bisa lurus saudara. Itu kenapa kalau sama Tuhan Yesus itu jangan sisakan sedikit pun. Serius dan bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Jangan sisakan sedikit pun. Kalau engkau memberikan hatimu, berikan seutuhnya kepada dia. Kalau engkau memberikan hidupmu, berikan seutuhnya kepada dia. Kalau engkau tahu bahwa engkau tidak bisa tahan dengan pornografi, berhenti handphone yang bisa akses ke sana. Itu namanya 180 derajat. Kalau engkau tahu bahwa engkau tidak tahan telingamu, hai para wanita, engkau tidak tahan dengan godaan. Kalau ada orang pria datang kepadamu, tebalin ini telingamu. Jangan mudah tergoda. Engkau harus tahu itu suaminya orang. Itu siapa orang itu? Engkau harus tahu. Tebalkan telingamu. Jangan 179,99. Kalau engkau tahu bahwa engkau tidak tahan dengan minuman keras. Engkau selalu punya keinginan untuk mabuk. Jangan simpan botol minuman keras itu di kamarmu. Buang itu semua. Jangan ke tempat-tempat yang banyak menjual barang seperti itu. Jangan, kenapa? Karena engkau tahu engkau gak tahan dengan itu. Artinya apa saudara? Artinya benar-benar kita menjaga hidup kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh. Katakan amin. Orang Majus itu serius dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus punya kualitas seperti orang Majus ini. Sungguh-sungguh dan serius sama Tuhan. Apa yang dipunya oleh orang Majus? Kualitas apa? Yang pertama saudara. Di ayat yang kedua. Matius 2 ayat 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, yang pertama saudara kualitas iman orang Majus itu adalah yang pertama percaya kepada janji Tuhan. Saudara percaya kepada janji Tuhan. Di manakah bintang itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara orang Majus ini cuma dipeseni ikuti bintang itu.
ikuti bintang itu. Dia mendapat janji bahwa kelahiran Mesias itu ketika engkau melihat bintang di timur itu. Dan ketika bintang itu berhenti, disitulah sang Mesias itu lahir. Saudara, orang Majus ini cuma dengar janji Tuhan. Cuma dengar itu, tapi dia percaya. Dia percaya itu masih bayinya Yesus, belum Yesus sang juru selamat. Kita ini sudah mengenal Yesus sang juru selamat, bukan bayi. Maaf kata, bayi bisa melakukan apa saudara? Bisa melakukan apa? Ini bayi Yesus, tapi orang Majus sudah sedemikian percaya. Dia percaya bahwa bintang itu, dia percaya, dia mengikuti bintang itu. Dia percaya disitulah lahir Mesias, masih berupa bayi Yesus. Kita ini sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yesus yang mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya, untuk menyelamatkan kita. Supaya kita tidak binasa saudara. Bukan lagi melihat bayi Yesus, tapi kita melihat bahwa Yesus sang juru selamat itu. Masihkah engkau tidak percaya? Masihkah engkau meragukan Tuhan? Percayalah kepada janji Tuhan. Tuhan itu iya dan amin. Tuhan kalau sudah janji dia tidak akan pernah ingkari. Tuhan kalau sudah janji dia pasti tepati, katakan amin. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada janjinya. Apa yang membuat orang tidak bisa setia mengiring Tuhan? Kadang-kadang tidak percaya. Coba kalau kita lihat suami istri. Kenapa suami istri menjadi tidak setia? Karena sudah hilang kepercayaan. Sudah tidak percaya lagi, makanya hilang kesetiaan. Setia saudara. Sampai akhir kita percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan kita. Percaya kepada janjinya. Kita harus punya kualitas itu. Kita tidak lihat Allah kita secara kasat mata ini. Tapi kita percaya dia ada. Saya percaya Tuhan itu ada. Tuhan berfirman, satu orang diselamatkan, seisi keluargamu akan diselamatkan. Saudara, waktu itu orang tua saya sudah kenal Tuhan Yesus. Mama saya sungguh-sungguh, mama saya seorang pendoa. Selalu berdoa buat anak-anaknya, cucu-cucunya sekarang didoakan. Nah, papa saya ini sudah ke gereja tapi belum sungguh-sungguh. Saya ini pengen papa saya itu lebih sungguh-sungguh lagi. Dan bahkan suatu saat nanti melayani Tuhan sama mama saya. Saya selalu berdoa ketika 24 tahun yang lalu gitu ya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang satu yang ada di hati saya selalu berdoa buat papa saya. Tuhan thank you, gini tak rasanya mengenal Tuhan Yesus, sukacita luar biasa. Dan saya pengen membagikan sukacita ini kepada orang paling dekat siapa? Papa saya. Saya berdoa buat papa saya. Saya percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya selalu pegang janji Tuhan ini. Ada banyak peristiwa. Suatu ketika pulang kuliah gitu ya, tiba-tiba tidak ada mama saya, papa saya sakit. Tiba-tiba waktu jalan gitu di dapur, tiba-tiba diem. Lan, papa tidak enak badan. Lalu saya datang ke papa saya lihat, loh kok papa kok dingin semua Pak? Kok keringetnya itu sejagung-jagung, habis gede-gede. Pucat papa saya, Pak ayo duduk dulu. Saya ambilin minum dan segala macam. Papa saya pijet-pijet. Lalu tidak berapa lama mama saya datang. Akhirnya sama mama saya lari ke kamar. Saya ingat, saya lari ke kamar, saya berlutut di tempat tidur saya. Saya bilang gini, Tuhan jangan ambil papaku dulu. Papaku belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kasih kesempatan aku untuk menceritakan Engkau kepada papaku. Saya bilang gitu. Setelah itu saya ingat tuh, saya nangis, saya minta doa itu kepada Tuhan. Lalu saya keluar dari kamar saya ngomong sama papa, sungguh-sungguh sama Tuhan. Iya, tapi saya tahu itu mungkin cuma sekedar angin lalu buat papa saya. Tidak berapa lama lagi gitu ya, pulang lagi saya. Karena saya kuliah di luar kota, saya pulang lagi, kalau liburan selalu pulang. Pulang sama juga, papa saya ngalami gitu. Waktu itu mama saya nggak ada juga. Selalu berdua ini. Tuhan tuh selalu kasih momen-momennya. Untuk saya bisa menyampaikan kabar baik kepada papa saya. Itu saya tahu itu karena doa. Saya percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Saya minta kepada Tuhan, kasih aku momennya untuk bicara heart to heart sama papa. Akhirnya itu sakit lagi gitu ya. Lalu saya pijetin papa agak lama ini. Sampai saya kasih balsam segala macam. Pak, ayo papa sungguh-sungguh sama Tuhan. Papa kenal sama Tuhan. Ini dan segala macam. Iya. Tapi saya tahu mungkin belum gitu ya. Nah, berapa lama lagi pulang lagi Bapak Ibu Saudara. Papa saya kecelakaan segala macam. Situ juga
Waktu itu sampai jarinya ini ya terputus ya. Waktu itu saya juga ngomong tentang Tuhan. Tapi masih belum. Pulang lagi. Saya ingat waktu itu mau makan siang. Saya sudah makan di meja makan. Lalu papa saya mau makan juga. Tapi papa saya mau duduk di ruang tamu, di ruang keluarga mau sambil lihat TV. Lalu saya bilang sama papa saya, "Pak, duduk makan loh sama Lani di sini." Saya ingat tuh. Di meja makan saya cuma berdua sama papa saya. Dan saya ketika di meja makan itu, saya tahu Tuhan hadir. Kok bisa tahu Pastor Lani? Anda kalau dekat sama Tuhan, Anda akan tahu kehadirannya. Sama seperti yang kau telepon, kau sering telepon. Gak usah ngomong ini, saya si A, gak usah. Langsung angkat telepon, "Hei si A, kamu perlu apa?" Kenapa kamu bisa tahu? Anda bisa tahu karena Anda sering dengar suaranya. Anda sering telepon sama dia. Anda sering interaksi sama dia. Sehingga engkau mengenal suaranya. Demikian juga kalau engkau sering bersekutu dengan Tuhan Allahmu, engkau akan tahu kehadirannya. Gak usah ini apa, engkau akan tahu dia hadir. Saya tahu di meja makan itu, Tuhan itu hadir. Saya ngomong Tuhan sama Papa, ini waktunya Papa kenal Tuhan. Iya Lan, iya. Saya tahu waktu saya ngomong itu ada sesuatu yang masuk di hatinya. Sudah kesekian kali ada sesuatu yang masuk. Sampai 2 bulan sebelum Papa saya meninggal itu saya pernah ceritakan. Saya ngomong heart to heart lagi sama Papa saya. Disitulah Papa saya nangis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya peluk Papa saya. Saya tak bilang Papa besok baptis ya. Iya Papa mau baptis. Papa saya semenjak hari itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Sampai Bapak 2 bulan kemudian yaitu malam-malam hari Kamis hari Jumat. Orang tua saya ini orang pagi. Jadi kalau bangun setengah 4 udah bangun, tidur jam 8 udah tidur Bapak Ibu Saudara. Tapi hari Kamis hari Jumat pada waktu itu tanggal 4 Februari. Kenapa ingat? Karena tanggal 5 Februari waktu ulang tahun suami saya, Papa saya meninggal. 3-4 Februari itu. Papa mama saya ini tidur sampai jam 11 malam. Cerita-cerita papa mama saya ini. Sampai di malam yang terakhir. Kenapa saya bisa cerita ini? Saya diizinkan Tuhan mendengar cerita ini. Mama saya cerita sama saya. Lan waktu hari Jumat itu. Sebelum Papa enggak ada. Papa bilang gini. Duh bersyukur ya lihat anak, mantu, cucu. Bahagia ya, seneng ya. Ternyata hidup di dalam Tuhan itu indah. Ini pasti kita ngalami kayak gini, ngomong sama mama saya. Ini pasti katanya bahasa Jembernya itu kecipratan Samuel sama Lani yang cinta Tuhan. Papa saya bilang gini, ayo kita lebih cinta Tuhan lagi. Ayo kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan lagi. Lalu papa saya pesan gini, Selasa besok buatin bakmoy buat orang-orang CG. Mama saya iya nanti tak buatin bakmoy. Bakmoynya mama saya enak Bapak Ibu Saudara ya. Jangan bilang gini gak percaya. Nanti buatin segini gak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara ya. Buatin bakmoy buat orang-orang CG. Sudah ayo malam udah tidur udah jam 11. Tidur. Pulang ke rumah Bapak di surga Bapak saya. Saudara tapi saya percaya Papa saya sudah di surga. Karena pada waktu dibaptis Tuhan itu berkata papamu tidak akan lama umurnya. Tapi kamu tidak usah sedih. Papamu akan meninggal dalam kebenaran. Saya percaya kepada janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kalau dia berkata satu keluarga diselamatkan, satu orang diselamatkan, seisi keluargamu akan diselamatkan. I believe. Saya percaya itu. Tuhan berkata oleh karena bilur-bilurku engkau sembuh kata Tuhan. Saya pegang itu sehingga saya bisa sembuh dari autoimun saya. Saya bisa sembuh dari sakit penyakit saya. Karena saya percaya kepada janji Tuhan itu. Tuhan juga janji. Engkau tidak akan kubiarkan tergeletak kata Tuhan. Saya percaya detik sampai hari ini. Tuhan tidak pernah membuat saya tergeletak. Saya percaya kepada janjinya. Karena bukan manusia yang berjanji. Dia adalah Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Punyailah kualitas iman seperti orang Majus. Kenapa engkau lebih percaya kepada dirimu sendiri dan kepada manusia lebih daripada Tuhan?
Kenapa engkau lebih percaya kepada uang yang kau punya? Ini tidak akan habis 7 turunan. Siapa bilang? Begitu sakit penyakit, semua harta yang kau punya bisa habis. Kenapa kau tidak taruh iman kepercayaanmu kepada Tuhan dan janji Tuhan? Punya kualitas kayak orang Majus ini. Percaya akan janji Tuhan. Cuma lihat bintang Bapak Ibu Saudara, tapi dia percaya. Dan yang kedua apa kualitas iman orang Majus? Yang kedua, di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketemu sama bintangnya, sangat bersukacita. Saudara, yang kedua, kualitas iman orang Majus yang kedua, punya kehausan dan kerinduan yang demikian rupa kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Masihkah hatimu bergetar kalau engkau datang ke rumah Tuhan? Masihkah engkau nangis di jamaah Tuhan sekalipun tidak ada masalah, tapi engkau dengar pujian, air mata tidak berasa keluar? Masihkah engkau rindu begitu engkau keluar dari tempat ibadah ini, engkau sudah menantikan kapan hari Minggu lagi? Kapan aku ini bisa ibadah lagi? Engkau begitu lapar dan haus, aduh hujan deres, aduh macet di mana-mana. Buka Info Denpasar. Waduh, Dewi Sri macet, Tukat juga. Ini di mana dong? Saudara, Yesus itu melewati semuanya untuk mati di atas kayu salib. Kita cuma lewatin air. Kita cuma lewati kemacetan itu. Kita terobos itu saudara. Di mana ada kelaparan dan kehausan akan Tuhan, di situ selalu ada jalan. Katakan amin. Di mana ada kelaparan dan kehausan, Anda pasti akan mendapatkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang Majus, yes, bersuka cita. Ini bintangnya. Yesus lahir di sini, Mesias lahir di sini. Apakah hatimu masih bergetar? Apakah engkau nunggu, aduh kalau engkau saat teduh itu kan malam misalnya. Engkau rasanya udah gak tahan ini. Aduh pengen jumpa, pengen cepat pulang. Hanya untuk apa? Hanya untuk masuk kamar doamu dan bersekutu dengan Tuhan. Apakah engkau masih punya kerinduan itu? Masih punya kerinduan itu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saudara, secret place kita itu adalah tempat di mana kita berjumpa sama Tuhan. Tempat mungkin kamar doa kita. Itu tempat di mana kalau Anda rutin di sana. Bukan mengkultuskan tempat, bukan. Tapi begitu Anda masuk, Anda akan merasakan hadirat Tuhan itu. Anda akan rasakan itu. Saya pulang dari kampus keburu-buru. Pulang dari kampus saya kuliahnya malam Bapak Ibu Saudara ya. Biasa kalau zaman dulu itu ya mau makan malam, mau makan apa aja itu waduh bebas. Saya pulang kuliah itu jam 9:30, jam 10. Lalu apa yang saya lakukan? Biasa. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Buat apa? Nggak boleh ngomong di YouTube ini soalnya. Apa itu Bapak Saudara ya? Yang 1 juta umat. Nah itu dia. Saya buat itu. Tapi itu ketika saya di dapur kan 9:30, jam 10 itu semua sudah sepi. Kos-kosan itu sepi. Saya bisa keburu-buru. Saya bisa tahu kayak saya sedang ditunggu. Ditunggu seseorang di kamar kos saya. Saya cepetan buru, saya makan cepet-cepet. Setelah itu 10:30 saudara, saya masuk kamar saya. Begitu saya masuk, saya tahu Roh Kudus sudah menunggu. Yesus sudah menunggu di situ. Nggak pakai lama, nggak pakai nyanyi satu lagi ref, naik lagi satu ref lagi, naik lagi satu ref lagi terus gitu. Kok nggak tembus-tembus gitu ya? Nggak perlu. Begitu masuk, Tuhan itu hadir dan menjamah. Adakah kelaparan dan kehausan saudara akan Tuhan? Seperti orang Majus itu, punyailah kualitas iman yang seperti itu. Kelaparan dan kehausan, bukan kewajiban. Jadwal pelayanan, harus datang lebih pagi. Waduh harus berarti bangun jam berapa. Bukan itu, saudara, bukan itu. Sama seperti Maria gitu loh, duduk denger terus perkataan Tuhan. Itu kalau enggak lapar, haus, enggak mungkin betah duduk denger Tuhan ngajar. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan seperti Marta sibuk melayani. Adakah kelaparan kehausan itu dalam diri kita? Bukan kewajiban. Kita harus punya kualitas itu. Yang ketiga, kualitas apa lagi? Matius 2 ayat 11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, kualitas iman orang Majus yang ketiga, memberikan, mempersembahkan yang terbaik buat Mesias. Emas, kemenyan, dan mur itu adalah benda-benda terbaik di zaman itu. Benda-benda ini benda-benda berharga, benda-benda mahal, ada nilainya dan nilainya itu sangat mahal. Dan hari itu orang Majus datang bukan dengan tangan hamba, tapi dia bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur yang terbaik di zaman itu. Saudara, kalau kita mau punya kualitas iman seperti orang Majus, persembahkanlah korban bagi Tuhan. Yang terbaik, jangan yang sisa-sisa. Karena itu mumpung masih seger, mumpung masih sehat, mumpung masih lengkap ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak ngomong sesuatu yang buruk dalam hidup Anda. Tapi saya cuma mau bilang, mumpung kita hari ini masih kuat, layani Tuhan. Ayo, tidak ada pengangguran di rumah Tuhan. Jangan cuma sekedar jadi jemaat. Pelayanan, terlibatlah pelayanan. Nanti akan ada Servolution, buka nanti Januari akhir sampai kepada Februari awal. Segera daftarkan diri. Waduh, syaratnya macam-macam, disclaimernya macam-macam. Loh iya, kita kan bukan orang gampangan. Kita bukan orang gampangan, kita orang-orang terang. Melayani Tuhan juga. Saudara, di dalam dunia aja orang-orang memberikan yang terbaik. Performanya harus baik, berpenampilan baik. Ini IELTS-nya harus berapa? Kalau misalnya ke luar negeri dan segala macam, masuk sekolah, masuk kampus. Ini segala macam, di luar saja yang terbaik. Masa kita memberikan Tuhan tidak yang terbaik? Beri yang terbaik. Dan saudara, korban yang terbaik di zaman sekarang itu adalah hidup kita. Hati dan hidup kita ini adalah persembahan yang terbaik. Firman Tuhan bilang begini. Apa yang persembahan yang terbaik yang Tuhan beri, yang kita bisa berikan kepada Tuhan, yaitu hidup kita ini jadi persembahan yang terbaik. Karena itu ya ayo, tidak ada yang berdiam diri, tidak ada yang jadi pengangguran, tidak ada yang hidup dalam dosa, hidup sungguh-sungguh dan serius sama Tuhan. Mempersembahkan hidup ini artinya apa? Hidup kita tuh ditaruh di atas mezbah bakaran Tuhan, biar dihanguskan oleh hadirat Tuhan. Sehingga tidak ada sisa lagi, tidak ada Lani lagi, tidak ada Samuel lagi, tidak ada siapa kita ini. Hangus kita. Yang ada adalah ketika kita dihanguskan di mezbah korban bakaran itu. Baunya menjadi harum. Menjadi harum di hadapan Tuhan. Zaman dulu kalau mempersembahkan korban begitu. Ditaruh di atas kayu-kayu, batu, dibakar. Hewan itu ya dibakar. Setelah itu baunya itu. Apakah menjadi kecicikan atau keharuman? Kalau kita, hidup kita dijadikan persembahan bagi Tuhan itu sama kayak gitu. Dibakar di mezbahnya Tuhan. Sampai hangus kita semua. Hangus kita semua itu maksudnya kehidupan lama kita sudah tidak ada. Sehingga muncul bau harum di hadapan Tuhan. Artinya Lani sudah tidak ada lagi. Lani yang baru itu menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Kita ini sudah tidak ada lagi. Tapi kita yang baru ini jadi keharuman di hadapan Tuhan. Itu artinya mempersembahkan korban. Hidup ini jadi korban. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mau menjadi korban bakaran Tuhan? Loh, salah ini korbannya ini. Tidak ada yang angkat tangan, cuma saya doang. Ada yang mau? Jadi korban persembahan? Amin ya. Yang keempat yang terakhir. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Saudara, yang keempat, terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Orang Majus ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kok bisa? Ketika dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, itu dipakai oleh Yusuf dan Maria serta bayi Yesus untuk menyingkir ke Mesir. Kenapa? Karena dia sedang diburu oleh Herodes. Mereka ini tidak punya uang Bapak Ibu Saudara. Hidup mereka pas-pasan. Makanya mereka itu, Yesus itu lahir di palungan. Karena pada waktu itu menurut tafsiran penginapannya penuh. Ya memang.
Tapi juga ada tafsiran yang berkata kalau mereka punya uang, mereka bisa bayar lebih. Kalau mereka bayar lebih, pasti akan ada kamar yang tersedia. Bahkan katanya zaman dulu itu, nanti rumahnya, kamar orang pemilik rumah itu yang akan menjadi yang paling bagus. Kalau punya uang untuk membayarnya. Tapi Yusuf tidak punya uang, Maria tidak punya uang. Karena itu Yesus lahir di palungan. Ketika orang Majus itu datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, itu dipakai untuk mereka menyingkir ke Mesir. Coba saudara, orang Majus dipakai untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara, hidup kita ini bukan sebuah kebetulan. Masa Anda tidak curiga, kenapa Anda hari ini dilahirkan, Anda bisa menjadi seperti ini, Anda kerja, Anda tinggal di Pulau Bali, enggak kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan, Tuhan mau pakai hidupmu untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang besar. Karena itu terlibatlah. Engkau harus terlibat Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau pakai engkau, ada rencana-rencana Tuhan, jangan-jangan. Karena persembahan hidupmu itulah yang mungkin hari ini bukan bicara tentang emas, kemenyan dan mur, tapi hidupmu itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Pulau Bali ini. Kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan punya plan buat kita. Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar itu. Terlibat Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Katakan amin, bukan sebuah kebetulan. Saya juga percaya, saya dengan Pastor Sam, kami ada beberapa full timer juga. Kita hari ini ada di Pulau Bali, bukan sebuah kebetulan. Pasti ada rencana untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu. Dan kami mau terlibat di dalamnya. Apapun harga yang harus dibayar, kami mau terlibat untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Revival in this land. Revival in this island. Di pulau ini melihat kebangunan rohani yang besar. Itu yang selalu saya doakan. Waktu saya berdoa, saya itu selalu berdoa. Saya membayangkan jalan-jalan gang-gang di Pulau Bali ini. Di Denpasar ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba orang-orang meninggalkan dosanya. Di klub-klub mereka tiba-tiba berlutut. Dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mendoakan itu Bapak Ibu. Setiap malam saya doakan itu. Saya mau lihat itu terjadi dengan mata kepala ini. Dan saya percaya bukan cuma saya. Anda juga mau dipakai Tuhan. Kita semua ini mau dipakai Tuhan. Karena bukan sebuah kebetulan kita ada di pulau ini. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.